Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Vokasional. Perkenalkan, saya Sri Mursiti Fatimah dengan NIM 15036200080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang strategi atau model pembelajaran serta sintaks pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang, mata pelajaran, strategi atau model, metode, dan media pembelajaran, serta sintaks pembelajaran. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemberdayaan manusia melalui pendidikan, pengembangan potensi, kecerdasan, keterampilan, dan karakter dapat dibentuk dan diarahkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Agar tercapai tujuan pendidikan, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan. Pembelajaran merupakan kegiatan yang berlangsung yang berhubungan dengan peserta didik, yang merupakan input dalam proses belajar mengajar dan diharapkan menghasilkan output berupa peserta didik yang memiliki kemampuan yang mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Trianto, dalam mengajarkan suatu materi tertentu, harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam memilih suatu model pembelajaran, harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, misalnya materi pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai akan dengan mudah membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Selain menggunakan model pembelajaran, penerapan media yang inovatif dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan mudah. Penggunaan media pembelajaran adalah untuk mengurangi verbalisme agar peserta didik mudah memahami bahan ajar yang disajikan. Selain itu, media pembelajaran akan mudah menarik perhatian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada mata pelajaran. Sebelum membahas tentang mata pelajaran, saya akan membahas tentang sekolah menengah kejuruan atau SMK. SMK adalah jenjang pendidikan formal yang membekali siswa dengan keahlian tertentu agar mampu bersaing di dunia kerja industri. SMK di jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan mempelajari ilmu tentang konstruksi bangunan, pengukuran tanah, gambar konstruksi menggunakan aplikasi, konstruksi jalan dan jembatan, RAB, dan lain-lain. Mata pelajaran yang saya pilih adalah konstruksi jalan dan jembatan dengan kompetensi dasar menggambar detail konstruksi jalan dan jembatan. Apa sih mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan? Konstruksi jalan dan jembatan merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat di SMK pada kompetensi keahlian DPIB. Mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan mempelajari beberapa bagian dalam pembuatan jalan dan jembatan, mulai dari pembuatan desain jalan dan jembatan, menelaah geografi dan struktur tanah, memilih bahan baku dari dampak sosial dan pembangunan jalan, perawatan jalan dan jembatan, dan menganalisis dari perhitungan biaya konstruksi. Salah satu contoh materi dasar berupa jenis, spesifikasi, serta klasifikasi jalan dan jembatan sampai dengan tahap perancangan dan pembuatan maket atau miniatur. Pada mata pelajaran konstruksi jalan jembatan, terdapat salah satu KD yang harus dicapai, yaitu menggambar detail konstruksi jalan dan jembatan. Pada KD ini diharapkan siswa dapat memahami mengenai materi konstruksi jalan dan jembatan sehingga dapat menggambar detail konstruksi jalan dan jembatan. Lalu yang ketiga ada strategi atau model, metode, dan media pembelajaran. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun, model pembelajaran merupakan perencanaan suatu pola yang dapat digunakan sebagai desain dan petunjuk pembelajaran dalam kelas. Dalam menerapkan model pembelajaran, hal yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, dan alokasi waktu yang tersedia. Menurut saya, mata
pelajaran konstruksi jalan dan jembatan dengan salah satu KD, yaitu menggambar detail konstruksi jalan dan jembatan, model pembelajaran yang cocok adalah project-based learning. Project-based learning adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengapa project-based learning ini cocok diterapkan pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan? Karena pada dasarnya, model pembelajaran ini lebih mengembangkan keterampilan memecahkan permasalahan dalam mengerjakan sebuah proyek yang menghasilkan sesuatu. Project-based learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Proyek yang dimaksud adalah dalam bentuk desain karya teknologi. Contohnya adalah sebuah desain gambar konstruksi jalan dan jembatan. Manfaat dari strategi project-based learning yaitu siswa menjadi aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir, lalu pembelajaran menjadi lebih interaktif, lalu yang ketiga adalah guru berperan sebagai fasilitator, dan yang keempat adalah memberikan kesempatan siswa untuk mengelola sumber atau bahan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, karena di sini peran guru hanya sebagai fasilitator. Lalu metode pembelajaran yang cocok diterapkan yaitu yang pertama ada metode cooperative learning, yaitu pembelajaran memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas yang terstruktur. Lalu metode yang kedua adalah metode praktik, yaitu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan konsep pelajaran yang telah diterima. Lalu media pembelajaran yang digunakan yaitu ada e-modul dan aplikasi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Media e-modul berisikan materi-materi pembelajaran yang bisa digunakan peserta didik sebagai referensi untuk menentukan keputusan dan memecahkan masalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu contoh aplikasi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi yaitu adalah SketchUp dan AutoCAD. Aplikasi ini akan memberikan bekal keterampilan atau kompetensi dalam menggambar dan juga sebagai modal pengembangan pembelajaran untuk memasuki lapangan kerja nantinya. Berikut adalah contoh hasil desain gambar konstruksi jembatan yang dihasilkan dari aplikasi gambar AutoCAD dan SketchUp. Yang keempat ada sintaks pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat istilah sintaks, yaitu merupakan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks pembelajaran menunjukkan dengan jelas kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa, urutan kegiatan-kegiatan, dan tugas-tugas khusus yang perlu dilakukan oleh siswa. Guru dapat memilih uraian materi pembelajaran yang tertera pada silabus yang sudah ada. Setelah materi yang dipilih diyakini dapat diajarkan dengan model project-based learning, maka langkah selanjutnya adalah menginternalisasi materi pembelajaran ke dalam sintaks pembelajaran. Sintaks pembelajaran pada model pembelajaran based learning, yaitu yang pertama ada tahapan pertanyaan mendasar. Aktivitas pendidik yaitu memberikan materi pembelajaran, lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik sebagai respon, sehingga peserta didik timbul rasa ingin tahu tentang materi pembelajaran yang berkaitan dengan konstruksi jalan dan jembatan. Lalu aktivitas peserta didik yaitu menyimak materi yang diberikan oleh pendidik, lalu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebagai bentuk respon. Lalu tahapan yang kedua adalah membuat perencanaan. Aktivitas pendidik yaitu membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan memberikan suatu proyek berupa membuat rancangan konstruksi jembatan sesuai dengan ide dan kreativitasnya yang harus diselesaikan untuk memenuhi tugas. Aktivitas peserta didik yaitu berdiskusi dengan anggota kelompoknya, memberikan ide-ide untuk membuat suatu rancangan jembatan, dan memulai membuat rancangan jembatan menggunakan aplikasi SketchUp dan AutoCAD. Lalu yang ketiga yaitu ada tahapan menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Aktivitas pendidik yaitu memberikan jadwal atau waktu tertentu kepada peserta didik
untuk menyelesaikan proyek yang sedang dilaksanakan. Lalu aktivitas peserta didik yaitu memperhatikan jadwal atau waktu yang diberikan oleh guru supaya bisa mengerjakan proyek dan mengumpulkannya tepat waktu. Lalu tahapan yang keempat adalah memonitor pembuatan proyek. Aktivitas pendidik yaitu memonitor perkembangan proyek rancangan jembatan yang sedang dibuat, memfasilitasi peserta didik, serta menjawab pertanyaan jika ada masalah atau kesulitan dalam pembuatan proyek. Lalu aktivitas peserta didik yaitu melaksanakan proyek rancangan jembatan, mencatat jika ada saran dari pendidik, serta memberikan pertanyaan kepada pendidik jika terjadi masalah atau kesulitan dalam pembuatan proyek. Lalu tahapan yang kelima adalah finalisasi dan publikasi proyek. Aktivitas pendidik yaitu menyediakan media untuk finalisasi tugas proyek peserta didik dan memberikan kesempatan kepada seluruh kelompok untuk mempresentasikannya hasil proyek di depan kelas. Lalu aktivitas peserta didik yaitu melakukan finalisasi proyek sesuai waktu yang telah ditentukan dan mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Lalu tahapan yang keenam yaitu melakukan penilaian dan evaluasi. Aktivitas pendidik yaitu memberikan penilaian terhadap hasil proyek dan presentasi peserta didik, memberi masukan dan saran perbaikan, mengapresiasi hasil proyek, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Lalu aktivitas peserta didik yaitu mempresentasikan hasil proyek yang berupa rancangan jembatan, lalu menerima masukan dan saran perbaikan yang diberikan oleh guru, serta mengungkapkan perasaan dan pengalaman selama menyelesaikan proyek. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.